Ciluk, bertemu lagi dengan saya Agri, berarti di Ngabuburit Visual Kei. Oke, episode 2 ini ya to the point aja, saya mau bahas soal sejarah Visual Kei. Iya, masih dalam suasana Ramadan nih. Gimana puasanya? Lancar-lancar, belum ada yang batal? Mantap. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah Visual Kei, sebenarnya rumit dan panjang, tapi saya bakal coba jelaskan sesingkat mungkin. Kalau panjang-panjang takutnya nanti malas nyimak sih kalian ya. Disclaimer, sejarah soal Visual Kei yang akan saya uraikan ini bersumber dari banyak media gitu, dari internet, ada banyak web-web yang bahas Visual Kei, dan dari skripsi saya. Bahas sejarah Visual Kei. Jadi Visual Kei itu adanya kapan sih? Visual Kei itu adanya di tahun 1980-an. Kalau kita tahu kan pelopornya itu ex-Japan. Nah, sebenarnya sebelum ex-Japan juga udah ada sih band yang VK-an gitu, kayak Bowie lah atau band apalah gitu. Cuma pada saat itu belum ada istilah Visual Kei. Baru ada yang namanya Okesho Kei. Apa sih Okesho Kei? Okesho Kei, jadi Okesho itu artinya dandan lah, berdandan, dan Kei itu kelompok. Jadi Okesho Kei itu sebuah nama yang dialamatkan kepada musisi yang bernyanyi dan berdandan gitu. Jadi ya kita ya ex-Japan kan berdandan gitu. Lalu munculnya istilah Visual Kei kapan sih? Balik lagi sebelumnya kan 1980. Nah, berarti sebelum 1980 juga udah ada gitu si musisi yang bernyanyi dan berdandan. Namun ada jurnalis senior, editor majalah Shocks, majalah khusus VK-an, namanya Seiichi Hoshiko. Dia bilang, Okesho Kei itu sepertinya terlalu sempit untuk menggambarkan Visual Kei. Lalu dia mengambil istilah Visual Kei. Nah, dari mana sih Visual Kei itu? Visualnya dari mana gitu? Visual Kei itu diambil dari tajuk albumnya ex-Japan itu sendiri yang Blue Blood gitu, Violence, Crime of Visual Shock. Nah, dari Visual Shock-nya itu diambil. Jadi awalnya kayak nggak langsung Visual Kei, jadi Visual Shock Kei. Itu bandnya ex-Japan Visual Shock Kei. Lama-lama jadi itu ex-Japan bandnya Visual Kei karena kepanjangan kalau Visual Shock Kei. Kenapa sih bisa ngambil dari ex-Japan gitu ya? Mungkin asumsi saya sih, mungkin Seiichi Hoshiko ini fansnya ex-Japan, khususnya Yoshiki gitu. Jadi ketika dia melihat Blue Blood yang waktu itu sedang naik daun albumnya, dia langsung ambil Visual Shock. Wah gitu, tampilan yang mengagetkan Visual Kei. Karena sebagaimana kita ketahui ex-Japan ini glamor gitu kan, glam metal gitu legenda juga. Jadi style juga glamor, rambutnya ke atas semua, warna-warni, aksesoris pakaiannya wah gitulah. Nah, setelah berbicara asal mula Visual Kei, kita bicara soal genrenya gitu. Jadi dulu tuh Visual Kei genrenya dari mana sih inspirasinya? Ya inspirasinya dari glam metal, glam rock, punk, metal yang waktu itu lagi hits di masa-masa itu gitu. Bandnya kayak Kiss lah atau apalah gitu. Tapi yang jelas, kalau dibilang apakah Visual Kei asli budaya pop dari Jepang? Wah, berarti bukan. Itu hanya dari asing diadopsi gitu. Kalau dari penelitian yang saya tulis sih, kalau budaya Jepang tuh ada kecenderungan untuk mengadopsi dari budaya luar lalu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terlihat seperti kebudayaannya sendiri gitu. Contohnya seperti cosplay, seperti Visual Kei juga kan aslinya bukan dari Jepang tapi mengadopsi dari budaya luar tapi dimodifikasi sedemikian rupa akhirnya menjadi seperti milik budaya Jepang gitu. Lalu balik lagi dari genre musik, lihat ex-Japan kan glam metal, terus ada Backtick yang agak ngepang gitu kalau saya dengerin, dan band-band lain lah yang entah genrenya apa gitu. Dari segi pakaian gitu kita lihat Visual Kei karena ngambil dari glam rock, glam metal, jadi terlihat androgyny, terlihat feminim, flamboyan gitulah. Ya pokoknya menampilkan sisi cantik mereka dengan pakaian yang meriah, aksesoris yang meriah, memperhatikan make up, rambut gitu. Kalau zaman dulu pada ke atas semua kan kayak kepala sapu gitu kan. Lalu
dari apa yang sudah bicarakan gitu, visual kei dari segi pakaian, genre, lalu apa sih yang bisa membuat visual kei akhirnya di Jepangnya sendiri terkenal pada saat itu? Tentu saja ada media-medianya, seperti entah itu media cetak atau media apa, tapi yang utamanya sih label musik. Kita juga tahu kan kalau Yoshiki punya Ecstasy Records pada saat itu, pada awal-awal visual kei itu. Selain itu juga ada Dynamite Tommy, pentolan dari band Color, juga mereka punya label visual kei. Nah kalau dari segi daerah, kalau saya tidak salah Dynamite Tommy ini nama labelnya Free Will dari Osaka kalau tidak salah. Sementara Ecstasy Records itu pusatnya di Tokyo. Jadi dua daerah ini ya tidak heran gitu kalau banyak band visual kei. Iya. Jadi kayak di Jepang tuh pada saat itu kalau saya tidak salah ingat ada pembagiannya. Ada visual kei daerah Tokyo, visual kei daerah Osaka. Si Ecstasy Records sama si Free Will ini punya peran yang besar dalam menyebarkan visual kei gitu. Jadi mereka gak sekedar label musik aja tapi benar-benar gencar gitu. Band visual kei banyak keluar dari label ini. Lalu kemudian mungkin di antara kalian juga pasti ada yang tahu Matina Records. Ya Matina Records juga termasuk lah, tapi itu kan lebih dulu si Ecstasy Records sama si Free Will ini, baru nanti ada Matina. Itu juga termasuk banyak mengeluarkan band-band yang nantinya mereka berpencar, bikin band baru, bandnya langsung terkenal gitu. Nah soal label juga salah satu label yang pas masa saya muda sangat dikenal itu kayak PSG gitu kan. PSG bandnya banyak yang sukses-sukses gitu. The Gazette, Alice Nine, Kagra, Crash, Sag, The Out, Screw, Born, Miyavi juga. Pokoknya banyak banget ya di PSG ini. Kita juga gak bisa memungkiri ternyata band-band dari PSG ini jadi legenda gitu, kayak The Gazette, Alice Nine gitu kan. Siapa sih yang gak tahu The Gazette gitu, Vikean? Siapa sih yang gak tahu Alice Nine gitu? Wah, walaupun tidak seangkatan dengan Free Will dan Ecstasy Records, tapi PSG bisa mengimbangi gitu untuk membuat visual kei populer gitu. Wah, ternyata PSG ini subdivisi dari Free Will Records gitu, masih ada hubungannya sama si Free Will Records ini. Menarik ya. Jadi di Jepang tuh ada label yang besar, nanti bercabang label ini, label ini, label ini, label ini, label ini. Nah, si label-label itu fokus lah semuanya di visual kei gitu. Kalau misalkan kita bicara ciri khas visual kei yang dulu, yang old school, dengan yang 2000-an dan 2010-an gitu sampai yang sekarang, kita bisa lihat ciri khasnya dari pakaian kan. Oke, saya mau nyontek skripsi saya dulu. Nah, jadi visual kei kalau yang tahun 1980 sampai 1991-an gitu, kita punya contoh bandnya X Japan, Backtick, Lunacy, Zikil. Karakteristiknya apa sih? Karakteristiknya rambut disosok tinggi, make up tebal, musik keras gitu, metal, punk genrenya. Nah di masa ini juga ya tadi seperti yang saya bilang ada Ecstasy Record gitu, punyanya Yoshiki, drummer X Japan. Lalu dari tahun 91 sampai 96 bandnya ada Rock NC, Diru, Manis Major, Pierrot, Sasna. Karakteristiknya kayak gimana? Panjang rambut sedang dan panjang disasak, make up tebal-tebal, pengadopsian fashion gotik dan lolita. Ya mulai ada perkembangan fashionnya ya, gotik, lolita, aristokrat gitu kan, yang cerah-cerah juga kan. Lalu genre musik yang diusung mulai berkembang gitu, ada yang ke pop punk lah, ada yang ke pop lah, pop rock lah gitu, nggak melulu rock metal punk gitu. Lalu dari sini tumbuh label lain yang membantu visual kei menjadi lebih berkembang dan image-nya juga berkembang gitu. Selanjutnya di masa selanjutnya 96 sampai sekarang gitu, ada The Gazette, Alice Nine, Uncarved, Diaura, Desert, dan lain-lain. Rambutnya cenderung short hair dan medium hair, make up lebih eksperimental. Genre musik yang diusung mengikuti minat penggemar dan mengikuti tren yang ada. Lalu band visual kei-nya semakin banyak jumlahnya, namun banyak juga band yang kemudian bubar karena sedikit peminat.
Selain itu, konsep fashion yang dikenakan musisi visual kei semakin abstrak, seperti banyaknya tabrak motif, tabrak warna, dan kita juga bingung itu konsepnya apa gitu. Kalau misalkan kita bertanya, visual kei itu kenapa sih ada subculture-nya, ada sub-sub kei-nya, ada sub-subnya, ada osari kei lah, ganguro kei, anggura kei, koteosa kei, tambi kei, dan kei-kei yang lain gitu. Ya, kalau menurut asumsi saya pribadi, si kei-kei itu sebenarnya dibuat atau dikonstruksi oleh penggemar gitu. Musisi visual kei-nya tidak terlalu peduli gitu, mereka mau kei apa, yang penting mereka visual kei. Kalau misalkan gitu, saya mau bikin fans visual kei, saya terinspirasi sama band Lulu yang bajunya dokter-dokteran gitu. Oke, saya ikuti mereka. Saya gak tahu itu kayaknya apa, peduli amat, yang penting saya visual kei. Sebagaimana kalian ketahui, banyaknya kei-kei itu ya apa, karena biar penggemarnya nggak pusing gitu. Lihat band ini stylenya gini, yang ini kok stylenya gitu. Penggemar juga mengkotak-kotakan gitu. Itu tidak salah, karena ya dengan mengkotak-kotakan kei, penggemar akan lebih mudah menyesuaikan dengan selera mereka. Misalkan mereka tidak suka yang anggura kei, saya tidak suka anggura kei, saya sukanya osari kei. Oh, osari kei, ya yang cerah-cerah itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ingin mempelajari tentang macam-macam kei, silahkan gitu, itu kepentingan kalian juga. Cuma kebanyakan musisi visual kei yang saya lihat tuh kayak lihat interview-interviewnya mereka gitu. Ya sudah, musisi-musisinya mah mengeneralkan itu visual kei gitu. Style saya apa, ya saya mah tetap visual kei gitu. Kembali ke sejarah visual kei. Ini jadi ada momen-momen pada zaman dulu visual kei 90-an yang bisa dibilang berimpact juga gitu ke dinamika visual kei ini. Seperti meninggalnya Hide, gitaris X Japan, lalu kami namanya Maris Major, sama Kazuki, gitarisnya Rafael. Itu tuh ada impactnya ke dunia visual kei ya, seperti fans yang kecewa lah, terus partner band yang mungkin sedih gitu, dan lain sebagainya. Ya apalagi yang meninggal Hide X Japan itu ya sangat berpengaruh gitu kan. Nah, selain itu juga ada kolaborasi band yang bisa dibilang masuk ke sejarah visual kei gitu. Seperti misalkan pada tahun 90-an itu ada namanya The Four Heavenly Kings gitu, yang terinspirasi dari kepercayaan orang muda ini tuh digawangi oleh band Sasna, Rakrima Christi, Fanatic Crisis, sama Manis Major gitu. Mana kan? Nah, di tahun 2000-an sekarang juga Mana bikin lagi nih kolaborasi kan, Japanese Visual Metal gitu, isinya band-band metal gitu. Aku lihat sih di sini sepertinya Mana ini ingin mencetak sejarah di visual kei dengan membuat kolaborasi dengan band-band visual kei yang menurut dia fenomenal gitu. Mana walaupun sudah berumur gitu, tapi dia tetap ingin berusaha membuat visual kei eksis dengan menggait band-band lain. Setelah banyak ngomong visual kei yang dulu-dulu, terus gimana nih yang sekarang-sekarang? Kebanyakan dari artikel yang saya baca sih bilangnya neo visual kei ya. Jadi neo visual kei ini lebih abstrak stylenya, beraneka ragam gitu dari segi make up, rambut gitu kan. Saat itu juga ada bilang sih neo visual kei ini seperti cenderung apa ya, dari beberapa sistem produksi seperti idol group gitu. Kenapa? Karena seperti penjualan merch, fan service gitu kan, itu cenderung seperti idol group gitu dari artikel yang saya baca. Dan dari hal-hal itu ada banyak kritik-kritik juga dari musisi visual kei senior gitu. Seperti misalkan mengkritik kalau orang bikin band visual kei sekarang tuh gak ada khas-khasnya gitu. Mereka cuma ya udah berdandan aja, main musik ya gitu-gitu aja gitu, tidak menjiwai. Terus juga ada yang mengkritik kalau band visual kei sekarang tuh cuma copy band. Misalkan ada band yang fans sama X Japan gitu, mereka bikin band ya copy band X Japan, style musik X Japan, gak bisa original gitu sama dirinya sendiri gitu. Yang menurut aku mungkin itu PR juga gitu ya buat band visual kei sekarang gitu. Gimana caranya ada di lingkungan visual kei tapi tetap punya kekhasan sendiri gitu, supaya band itu tetap eksis gitu, punya nama, punya karakteristiknya gitu, punya auranya gitu, nggak sekedar ngeband nyari duit doang gitu. Mungkin itu PR utamanya gitu yang ditawarkan oleh senior VK kepada band VK yang sekarang yang baru-baru.
Gimana caranya biar nggak copy band gitu katanya. Ya, sekian saja pembahasan soal sejarah visual kei dari saya. Sudah pasti ini acak kadut ya, soalnya persiapannya juga kurang mantap. Cuma modal beberapa artikel dan skripsi saya yang sudah sangat usang. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalkan ada yang kalian ketahui, boleh ditambahin di kolom komentar gitu. Siapa tahu dengan adanya komentar dari kalian, suatu saat saya bisa mengulang episode sejarah VK jauh lebih lengkap gitu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.